khususan ila ummina Hajjah Marwiyah shifaan ajilan shifaan la yugadir sagaman wala alama wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita mulai ta'lim kita dengan Al-Fatihah binati ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafal intifa summa ila arwahi sahib al-kitab al-imam al-Ghazali Sayyid al-Ratib al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad al-Haddad al-Alawi bin Sada al-Abi Alawi wa jami' masyayikhina sahib al-Maulid al-Ali bin Muhammad bin Rasul al-Habib bin masyayikhina mu'allimina wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa ammatil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain. Amin. Yang ada bukunya bisa dibaca, yang belum dipegang dibagikan. Itu halaman 21. Ya, halaman 21. Nah, kita kembali baca dari atas ya. Kita kembali baca dari atas awal. Nah, ini adalah sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Bapak-bapak Ibu-ibu, apabila disebutkan Rasulullah atau Nabi Muhammad atau Nabi, maka kita sabuti pula sama-sama dengan sholawat Allahumma sholli ala. Jadi sholawat itu usah kalau disebutkan namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam la yugadir sagaman alama wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Untuk dunia Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita mulai ta'lim kita dengan ta'allum wa ta'lim wa tadhkir wa nafal summa ila arwahi sahibul kitab al-imam al-Ghazali Sayyid al-Ratib al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad al-Haddad al-Alawi bin Sada al-Abi Alawi wa jami' masyayikhina sahib al-Maulid al-Ali bin Muhammad bin Rasul al-Habib bin masyayikhina mu'allimina wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa ammatil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa'amal li akhiratika, beramal untuk Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain. Amin. Yang ada bukunya bisa dibaca, yang belum dipegang di sini sudah kita tahu sabda Rasulullah SAW ini mengatakan, halaman 21. Kita kembali baca dari atasnya, kembali baca dari atas awal. Kenapa ujar Nabi? Sekedar aja ikam tuh hidup kena di dunia, cari bekerja. Nah, ini adalah sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirat
Itu nah, jadi bapak ibu apabila disebutkan Rasulullah atau Nabi Muhammad atau Nabi, maka kita sebutin bersama kalian itu sekiranya untuk ada tadi kalian masih asalnya kalian itu kalau disebutkan Nabi Muhammad dengan kekal di negeri akhir kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa banyak Allah sana berbuat di dunia jangan baras saja disetok dunia minyak lamak aja disetok beramal duit aja disetok di dalam apa untuk dalam ATM tapi amal ada pernah disetok sembahyang ada pernah ya, yang sunnah ditingkatkan yang wajib bolong-bolong naik posisi akhirnya apa? Akhirnya ini bakal hidup kekal kita selamanya di sana tapi tidak kita pastikan kekal kita hanya jadi dalam dosa akhirat dunia sudah bisa diketahui kalau jawabannya untuk dunia orang ini berarti bilang ada banyak kekal di akhiratnya padahal dia kekal di dalamnya maka dia untuk nyari lebihnya jadi orang bangkrut dengan jadi orang fakir jadi orang miskin ya di akhir dia bisa hidup di dalamnya jadi sementara di akhirat tiga beramal jangan kita memperbanyak menulis akhirat tiga sedangkan selama-lamanya ada kita perjuangkan amal itu ada dua berarti di sini jadi nampak ada dunia ada masalah di pejabat jadi presiden jadi gubernur amal mulai akhiratnya jangan kamu cari kamu meninggalkan tiba jadi bapak jangan sampai dengan sekedar mulia dia akan menjadi orang dari wa amal kita tahu Rasulullah SAW ini mengatakan mukhlishan liwajhillah karena Allah dunia itu dari hasil dengan seukuran kalian kenapa membutuhkan kepada Allah jadikan hidup kita di dalam cari ini sekali adalah amal sebulan sekali adalah tapi akhirat itu tiap kalian dan benar-benarlah semuanya yang mengatur siang dan malam hanya untuk panas dan hujan hitam dan putih baik dan tidak baik kekal nanti di negeri semuanya yang mengatur dengan takdirnya adalah Allah berarti kita sebagai anak ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya diatur berarti minyak lama aja disusul kepada yang duit aja disetor di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi amal tidak pernah disetok sembahyang tidak pernah ya, yang sunnah ditingkatkan yang wajib bolong-bolong inna sholat akhirnya apa? Akhirnya ini wa mahyana di sana mati lillahi rabbil alamin kesadaran sholat diketahui jawabannya matiku karena dibilangkan Allah banyak sekali sampai akhirat padahal termasuk yang sekali di dalamnya cinta dia akan menjadi orang lagi jadi orang bangkrut jadi orang fakir jadi orang miskin di akhir kalau sudah lepas realnya berarti dia lebih sementara sementara dunia ini yang jangan kita memperbagusi memperbanyak menunjukkan sedangkan yang selama-lamanya kita berjuang tapi pada prakteknya di dunia boleh hanya menyembah Allah tapi pejabat jadi presiden jadi gubernur dan jadi apa boleh cuma untuk jangan sampai meninggalkan ini jangan sampai meninggalkan istiqomah mulia di dunia nantinya menjadi orang nabi beramallah kalian wa'malillah bi'al-hajat kalian jaga beramal dan Allah dengan apa? Dengan seukuran kalian sabarnya kepada Allah panasnya adalah Allah seminggu sekali aja adalah
Sebulan sekali adalah orang kalau Allah itu tiap waktu, tiap saat, tiap jam, tiap menit, tiap detik di atas api semuanya yang mengatur siang dan malam, panas dan hujan, hitam dan putih, baik dan tidak baik. Semuanya yang mengatur Rasulullah SAW. Jangan wangi-wangi melakukan apa yang namanya diatur bermaksiat butuh karena harus ada yang mengatur. Siapa yang maha mengatur? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berapa jalan untuk maksiat kami aja malu bermaksiat. Jangan berani-berani. Silakan tahu beraninya Rasulullah. Cuma ingat inna sholati wa nusuki. Kalau kita sabar di belakangnya bersaksi, apalagi neraka yang Allah maka beramallah jauh ibadahku, sholatku, hidupku, matiku, karena saya karena Allah gampang dibanggakan hebat, termasuk sebelum cinta karena Allah. Karena Allah sudah 7 lawan Quran, karena Allah saya lawan Quran, karena Allah. Kalau sudah lepas trailnya berarti dia lebih mengutamakan hawa nafsu. Ini surga. Nah ini yang salah. Ini sudah. Nah itu semua jangan atau melawan Allah mengatakan menyembah kepada Allah tapi prakteknya di dunia ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tendensinya ada keinginan bilal ilmu kafir kepada ilmu yang banyak. Yang lainnya. Ini diamalkan. Pelajari mana yang wajib, mana yang haram, tinggalkan mana yang menyebabkan kita dekat dengan neraka. Pernah mendekatkan diri harus dilakukan karena kita selalu membutuhkan kepada Allah. Sekalian jaga diri kalian, beramal lebih banyak, condong kepada akhirat. Kenapa? Akhirat apa? Kita bisa berjalan lalu upayakan ambisi dengan dunia. Barangnya kalian hanya sementara bagi kita api neraka. Imam Ghazali kalau mengamalkan isi hadis ini saja maka dia tidak perlu kepada ilmu yang banyak. Percuma yang dia banyak hafal hadis di atas Nabi bisa untuk bersabar. Sabar belajar dari pesantren ini tamat untuk pesantren ini menyambung untuk pulang ke dai atas panggilan api. Untuk dai masuk waktu zuhur dari sini zuhur dari subuh masuk pada sembahyang subuh waktu sholat jangan diminta karena turun di masjid melakukan orang yang mendapat ilmu untuk membakar dirinya di dalam maksiat lawan mata lawan mundur itu telinga ilmu itu lawan jembatan lawan hati untuk mendekatkan diri kita untuk maksiat dengan kemaluan bermaksiat. Jangan berani-berani. Silahkan kalau kau berani kata Rasulullah. Cuma ingat sabar kali yang dipanggang di atas selalu berani. Kalau kita ada sabar dipanggang di atas api, apalagi nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beramal ada ilmu wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa bu'dan. Kata Rasulullah, orang yang ilmunya bertambah, tetapi tidak bertambah hidayahnya. Orang sama tambah bapak, kalau Allah bawa ilmunya, justru mencari-cari kemana yang saya bisa baik mengerti supaya kada haram, hal-hal supaya kawin itu nak kada perlu saksi, kada perlu wali. Allah Subhanahu dicari lawan ilmunya tadi. Ayo dimanfaatkan ilmunya cuma untuk mendapatkan syahwatnya, untuk memberi hasratnya. Kau mengetahui dari negara ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. La hajat tidak mengatakan lagi bila ilmu kafir kepada ilmu yang banyak. Contohnya ini aja diamalkan. Contoh paling halus. Pelajari mana yang wajib, mana yang haram. Tinggalkan mana yang menyebabkan kebaikan dengan neraka. Perbanyak mendekatkan diri harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita selalu membutuhkan kepada Allah di setiap waktu, di setiap tempatnya. Beramal lebih banyak hidup dalam akhirat. Kenapa? Akhirat itu bukan kita yang kekal. Jangan terlalu membayangkan ambisi dengan dunia karena dunia dia bagi kita. Cuma kalau mengamalkan isi hadis ini saja maka dia tidak perlu kepada ilmu yang banyak.
belajar hafal hadis, alhamdulillah. Nah itu kan jadi masalah. Belajar gue dari pesantren ini tanpa untuk pesantren ini menyambung untuk pulang menjadi dai. Untuk menjadi dai masuk waktu zuhur dari sembahyang zuhur, waktu subuh masuk dari sembahyang subuh, waktu sholat Jumat datang karena turun ke masjid. Nah ini orang yang mendapat ilmu cuma membakar dirinya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. 500 itu ilmu itu jembatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan amal. Jangan menjadikan tameng sementara ilmu bahagia ilmu lalu berarti kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari peringatkan disebut dalam sebuah hadis ini ada dalam hadis yang itu sudah terangkan lagi tidak ilman walam yazdad min Allah illa bu'dan. Apa kata Rasulullah? Orang yang ilmu bertambah dasar bertambah tidak bertambah hidayahnya, ada tambah keparat lawan Allah lawan ilmunya, justru mencari-cari kayak supaya kamu beginian supaya kada haram wajib adalah supaya kawin itu ada perlu ada perlualan di 85 gram kalau di gram ilmunya tadi wajib dimanfaatkan ilmunya cuma menggambarkan syahwat hukumnya untuk memenuhi hasratnya bila sama disimpan maka yang itu sampai besoknya 85 kan ya kan wala dibayar keluarkan 2,5 maka jadi jumlah uang yang dituntut terus orang ini belajar utang 10.000 sekalinya belajar ya bila amas itu dipakai jadi dia kawan kue maka kadar wajib di zakat dibat olehnya ujar guru lain satu anak sampai zakat kue nabi bilang yang dibayar 50.000 bayar kali 3.000-nya bahagia jadi tumben memakai amas cuma turunnya awal sudah paham di orang-orang lagi kambing begitu juga orang yang sudah berisian kambing 60 wajib mencari jadi masalah ini soft 40 kali kemudian lagi sampai tahun wajib dikeluarkan surga kurang lebih ada tahun kurang 2 hari daripada dikasih baik kita sudah lihat jadi biar 20 juta bayar 20 juta inilah manis dada ilmu lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'ada. Jadi mencari celah ilmunya supaya terpuaskan terpenuhi dengan ambisi syahwat. Ini orang-orang yang bahagia Allah cuma berbaju ilmu dan bayarnya sendiri. Orang ini kayak pun mau tanggi, nah itu jadi banyak akhir-akhir ini keluar fitrahnya. Dalam jatuhnya dia cuma kalau misalkan dia memang tahu ilmunya dan dia mau tanggilan sendirinya membantu jadi masalah, maka dia akan bertanggung jawab dari Allah itu di luar daripada ini yang bahaya ini kata ulama sebenarnya itu bisa alasan lawan orang wajib kadang emas itu yang berapa hasilnya 85 gram kalau di gram ada wajib gue karena bisa hadis setiap sekali ini hubungan apabila emas itu disimpan maka ada itu sampai besoknya 85 saja ada kalau wajib dikeluarkan ada ini siapkan dari mana Indonesia jadi untuk dizakat orang belajar dari sekalinya belajar jadi bila emas itu dipakai ilmu ini apa mengajar Rasulullah bisa amalkan dengan sesuai dengan pernah dicontohkan diajarkan oleh Rasulullah para asnafun sholihin jangan melenceng dengan jalan mereka nah kemudian supaya kata beliau amal di orang-orang di dalam hikayat yang lain juga begitu juga orang yang sudah berisian kambing wajib punya wajib seorang ulama namanya hati
hatim al-asor ini soal kemudian jadi sampai setahun dikeluarkan tulis kurang ini kan terus setahun kurang 2 hari mulai daripada kita orang belajar hari telah digelar tulis tidak suka aja ini si aku tulis ya pulang ini pulang tulis baca itu gelar tulis nasi itu gelar al-asor artinya tulis. Nah pada asalnya jadi karena beliau ini kadang mau supaya orang luaskan bila orang itu berkisah tentang keburukan si fulan bin fulan atau fulan bin fulan beliau mendakarakan apalagi melihat dan apalagi gosip ini kita pulang ke tujuannya di muka TV kita tahu lah pemain bulan itu ya banyak akhir-akhir ininya selingkuh gak usah kali aja kisahnya cuma kalau misalnya dia memang melihat tadi dia mau padahal karena sendirinya kada bisa tahu ada tapi karena dia melihat di TV lalu tahu begitu menggusip yang bahaya ini walaupun jujur gue berdosa orang menggusip itu haram maksudnya melebihi kata ulama daripada perzinahan dosanya orang lalu juga menggusip dari bilang mau jaga habib bawa gue Imam Hatim al-Asor ini mendangkar aja kada akun misalnya air kurangnya kada akun apalagi melihat apalagi ada mengisah lawan nah jadi sini adalah saksinya sudah disiapkan sampai suatu ketika mulai ada dia disiapkan datang di mana Indonesia sudah ada Alhamdulillah hukum anda takut sekali ilmu jauh ke para jadi ilmu itu sebanyak apa kita sampai aja boleh sekali amalkan tahassud dari ibadah tadi dicontohkan diajarkan oleh Rasulullah para sahabat para ashabul soleh jangan kita jalan-jalan mereka cuma pun dia dapat tertawa nah kemudian sidin kata beliau wa ta'amal menghati al-asar sidin kembali di dalam hikayat yang lain kita sudah disebutkan berbeda di antaranya an-hatim al-asar ada seorang ulama yang hatim al-asar cuma ada bahasa Arab al-asar ini dijaga oleh bujur telinga sidin tuli ada kesalahan itu daripada tuli ada bagus bahwa ini kan sehingga tuli imam belajar syarih pulang digelar tuli Allah karena ini si asli tuli ya pulang tuli namanya dari gelar tuli Imam Syafi'i nasi ini bergelar al-asar artinya tuli di buku itu apa dari asalnya karena beliau ini ada mau belajar akhir Allah bila orang itu berkisah tentang keburukan si fulan bin fulan masalah beliau mana beliau mendakarakannya ada apalagi melihat apalagi menggosip ini kita pulang Syafi'i Imam Syafi'i berkata bulan ini ya sahabat ini sekali tapi kisahnya dari Imam Syafi'i yang berbeda padahal karena ikan aja sih wartawan ada tapi karena melihat ikan ini dapat lawan aku sudah 30 menggusip walaupun jujur gue berdosa orang sama gosip di Arab belajar lawan aku 30 tahun melebihi kata ulama daripada perzinahan dosanya orang sangka tapi turun di majelis dari maka kita sudah dapat nang diajar hati malasum ini mendangkar aja kan akun jadi air kurangnya kan akun apalagi melihat apalagi saking analisis dapat malasum nah jadi sini adalah asal tu sama ini fawaidah sampai suatu ketika gue ada usia 30 tahun gue ujar Imam Hatim al-Asar anakku dapat 8 faedah anda takut selama umur ini dalam faedah bahagia tapi Ibnu Asar cukup hanya duduk pada saat dalam bisa kali pegang ini aku ikuti itu pada hari tadi selama 30 tahun kenapa? Tapi persoalan duduk berangkat Hatim kira-kira 30 tahun mengaji baik dia dapat Habib tetaplah apaan yang sidin kawa bujur-bujur diamalkan kawa bujur disunat sidin kawa jadi kita kisah salah sih aja apa
lalu diri lawan diri yang benar-benar nyari dan benar-benar sangat harapkan daripada penyelamat diri Sidin. Kalau syariat apa dari Syekh hal-hal yang datang itu dari Islam sehingga hikam yakini itu akan ada penyelamat di setiap apa menjadi manusia karena bisa Syekh Al-Balkhi menjadi ini tersusun dari mana muridnya Syekh Al-Balkhi pertama jangan sudah dalam dirinya harus dibuku itu asyukri nabar ilal khalqi aku memandang Allah makhluk semoga Allah memberikan rahmat kepada berdua pada pengajian dia masalahu yauman maka bertanya suatu kamu lawan makhluk Imam Habib Al-Aqsaf yang ada Syekh Al-Balkhi intinya berkumpul lawan Imam Syekh fara'aitu likulli minhum maka aku melihat dan menghasilkan fihalannya kebanyakan dari setiap minhum daripada Imam Habib Al-Aqsaf makhluk kami jadi makhluk lawan aku bahasa kita ikan ni umpan lawan aku makhluk pun diri asal fiha yuhibbuhu wa ya'shuku lawan berkumpul belajar lawan aku yang din doa ujar pemuluhan boleh kalau itu turun di majelis ini dan di kisah caci kenapa aja yang diajarkan Habib 2 tahun 3 tahun dari orang ini pasti berpisah idol pun ini kan ujar diajarkan Syekh Al-Balkhi pada hadis malis mula idola ujar pada asal sana dia bawa isi dan jangan sehingga 30 tahun aku idola ujar Imam Ronaldo aku dapat 8 faedah inya bila selama lawan dia dalamnya faedah tidak cukup sudah lah adalah jangan bapak-bapak misalkan aku mati es yang bagus salah satu adalah apa kisahnya ujar Imam Hatim Al-Asy orang ini berkisah tentang hal yang dia cintai tentang hal sesuatu yang dia rindukan yang benar-benar dia cintai dan benar-benar dia rindukan subhanallah wa ba'du dzalikal mahbub dan sebagian daripada yang demikian itu al-mahbub yang dicintainya dan yusahibuhu ila maradil maut dan memperhatikan diri jadi ada orang itu yang bertemu dengan orang yang dia cintai sehingga dia membarangi mengawani dia lawan orang yang dia cintai tadi sampai berjumpa kepada kematian orang yang dia cintai. Kemudian dapat dari ada sabar ilal khalqi sampai ditubuhinya iman kepada orang yang dia cintai tadi. Satu dari dari pada pengajian dia ini. Baba'uhu dan sebagiannya lagi dari pengantin Allah ila syafiril qabri. Aku melihat ada lagi orang yang lebih cinta sampai dia aku melihat menemaninya bukan hanya sampai kata dikuli sebagian dari mereka tapi sampai di depan dia umurnya di depan dia cintanya maksudnya bisa dari risalah yuhibbuhu wa ya'shuku terkenal yang dia cintai jadi yang berilkais nama lelakiannya Laila nama kemudiannya sampai cintanya dari abadian cinta ilkaisnya cuma dia tadi itu tidak direstui cintanya ini pasti berpisah maka makin diarahkan si guys dengan perzinahan dengan orang yang dicintai tapi hatinya tetap cinta kepada Lesti walaupun dipisahkan sampai kegilaan yang disebut majnun dianggap sebagai orang gila kenapa bila berjalan di muka rumahnya Laila dan diciumnya tembok Laila dari ujung dicium maksud es lagunya kita boleh orang apa ya jadi dicium tembok kisahnya jadi Imam Hatim mencium tembok tapi aku mencium orang yang dia cintai tentang hal sesuatu yang dia rindukan yang benar-benar dia cintai dan dia rindukan lautan kampus seberangi gunung dan sebagian daripada yang demikian lagi yang dicintainya
yusahibuhu ila maradil. Aku memperhatikan menjadi Imam Hatim Al-Asam. Jadi ajaran kawin yang bertemu dengan ajaran kawin yang cintai sehingga bagandeng lawan bini barengi mengalami setia lawan lakinya cintai di mana sampai berjumpa pada kematian. 2-3 tahun sudah kawin. Ajaran pulang kawin ini bisa pada lakinya di mana sampai ditungguinya mati bisa orang sampai cerita itu menjadi Imam Hatim Al-Asam. Sebagiannya lagi jadi meninggalnya ila syafiril qabri. Aku melihat adalah membentuk rasanya sampai dia tadi itu menemaninya bukan hanya sampai ke tempat pembaringannya meninggal, tapi sampai di depan liang kuburnya, di depan liang lahatnya. Nah sampai ada orang tadi karena cintanya tadi sampai rela dia tadi sampai ke tempat yang rapat. Kita kenal mulai. Ada yang Qais sama lakiannya Laila Al-Bidiyahnya sampai cintanya tadi diabadikan Imrul Qais itu sampai dia tadi itu tidak direstui cintanya. Menghindarilah si Imrul Qais dengan perzinahan dengan orang yang dicintai, tapi hatinya tetap cinta kepada Laila walaupun dipisahkan. Sampai kegilaan tidak bisa Majnun dianggap sebagai orang gila. Kenapa? Bila berjalan di mukallafnya Laila, ada lagi orang diciumnya tembok rumah Laila dari kubur dicium. Kita punya orang apa ya menjadi mencium tembok yang suruh Farida. Ada yang mencium tembok tapi ada mencium orang yang ada di Kaliria. Dan dia tertinggal di dalam kuburnya dalam keadaan sedih sendirian. Lalu ada yang seberangi gunungkan kaki jarnya kuburnya lagi hendak wala yadkhulu ma'ahu fi qabrihi minhu ahadun, dan tidak ada yang masuk ma'ahu besertanya di dalam kuburnya. Dalam kawin dalam mereka tadi seseorang bagandeng lawan bini, ada dalam kisahnya ada sama itu ada apakah lakinya di mana hanya seminggu hanya kawin hanya seminggu meninggal 2-3 laki kawin pulang ajaran kawin itu masa pada laki binian diambil orang. Harta yang dia kumpulkan ternyata dipakai dibagi dengan ahli warisnya. Sampai Imrul Qais itu apa yang tinggal tersisa melibatkan siapapun yang punya setiap hari hubungi dengan istrinya. Akhirnya sudah dia masuk dalam kubur, ada lagi yang diselamatkannya. Fatafakkartu, maka aku berpikir dari Imam Hatim Al-Asam. Wakultu, dan aku mengatakan, nah sampai ada orang sini dalam surat aku nanya tadi, afdolul mahbubil mar'i, sepaling afdolnya orang yang kita cintai, ada sesuatu yang kita cintai, majan dulu fabrihi, yaitu orang yang kalau kita bawa masuk adalah kuburnya. Wa yu'ayyisuhi, dan kalau menghibur kita ketika kita ada di dalam kubur. Ternyata kawan kamu aja tuh aku gak ketemu kuburan jadi Imam Hatim Al-Asam. Selama aku hidup di sini dia terus pada dakwah orang kamu menggali mengawali mencintai sampai masuk dalam kubur ya murid-murid boleh gak ada yang bisa menghibur tapi sudah ada dalam kubur gak ada lagi orang masuk sudah daftar menjadi pengambil masuk ada orang yang kubur gereja ada yang kubur Layaran akal hati selain amal palsu ada soleh itu yang awal mengganti menemani kita di dalam kuburnya dalam kubur sendirian. Bahasa Tuhan yang kejadian tidak ada di dalam kuburnya. Ternyata amal soleh itu yang dalam selama ini kenapa yang masuk
besarnya hati alasan sesuatu dalam mencintai selama ini tidak selama ini tidak bisa memberikan rasa sakit di dalam hati itu dan menghibur kita dalam kubur hanya bisa dicuali. Hanya sambil meninggal bapaknya kawin pulang salah mencintai kita saat ini presiden amal menurut lain daripada amal harta yang dia kumpulkan dia yang mencintai kita pun saja sehingga ketika selesai amal soleh bahkan siapapun yang mengurusi hari amal soleh hubungi dengan yang punya ketika sudah tidak masuk di dalam kubur bagi di dalam kubur. Waktu sudah tidak bisa berkubur berpikir fikih dari dalam hati alasan waktu dan aku mengatakan dan sini akan juga meninggalkan aku dalam bil ardi sebalik afdalnya orang yang kita cintai sesuatu yang kita cintai tapi kita harus memberi orang kalau kita bawa amal kubur soleh kayak apa mencintai amal soleh harus dihibur kita di amal kubur sehingga amal soleh itu akan menjadi tempat kita menjadi yang akan membahagiakan kita sampai ke dalam kubur kita bukan hanya sekedar diri yang kita apalagi hanya sekedar waktu sholat. Gak ada yang bisa menghibur gak ada sekali pertama daripada hasil jadi untuk kita sama-sama menikah sunnahku amal soleh gairal akbar jadi selain amal soleh itu kita awal dari ibadah mati kita menghibur kita dari dalam kubur yang ahli taat gemar melakukan mencintai Allah Subhanahu wa taala ternyata amal soleh daripada meninggalkan yang selama-lamanya yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dosa kita sampai diampuni oleh Allah mencintai selama ini kita sedang selama ini tidak bisa memberikan rasa amal dan disebutkan oleh Allah dan menghibur kita pada dalam kubur mudah-mudahan mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah diberikan kesehatan afiat oleh Allah setelah mencintai kita saat ini di sini dan mudah-mudahan kita hanya lain daripada amal semuanya mudah-mudahan diberi yang mencintai kita pun hasil dan keluarganya diberikan mencintai amal harta kita dan mudah-mudahan diberikan amal soleh jadi Allah kita bagi dunia di dalam dunia wal akhirah dan bisa menghibur di dalam kubur wala tatrukuni farida dan tidak akan dia meninggalkanku dalam keadaan sendirian. Tapi kita harus mencintai amal soleh. Kayak apa mencintai amal soleh? Harus dikerjakan, diamalkan, sehingga amal soleh itu akan menjadi teman kita. Kalian yang bertanya membahagiakan dan yang dalam keadaan kita bukan hanya sekedar diri yang lahir kita, apalagi hanya sekedar dosa. Maka dari itu teman-teman itu Bapak-bapak silakan untuk kita sama meningkatkan amal solehnya. Makin banyak kita kerjakan amal soleh, makin banyak tempat kita nantinya ada di alam kuburan. Mudah-mudahan kita kalau mengamalkan, mudah-mudahan itu menjadikan kita sebagai orang-orang yang ahli taat, orang-orang yang gemar dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita terhindar daripada perilaku maksiat, perilaku yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan
dan mudah-mudahan dosa kita selama ini diampuni oleh Allah. Dosa orang tua kita yang telah meninggal dunia diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan ada yang sakit sejahtera kita diberikan kesembuhan oleh Allah. Khususnya kita doakan kepada pimpinan majelis kita mudah yang mulia, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, diberikan sehat dan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan seluruh keluarga, dan mudah-mudahan kita hadirin wal hadirat semuanya mudah-mudahan diberikan keberkahan di dalam umur kita, diberikan keberkahan di dalam keluarga kita, diberikan keberkahan di dalam harta kita, dan mudah-mudahan diberikan anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Ala hadhihi wa niyatin salihah jabilah syamil al-khairat dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ketika membeli label syariah itu harus dijalankan dengan sesuai aturan syariah. Gitu. Cuma kalau labelnya ada syariah, tapi ada praktek juga yang mengandung riba, maka tidak bisa disalahkan yang membahas syariah. Cuma orang yang lari daripada syariah. Nah, di dalam praktek-prakteknya itu secara terperinci dulu tidak pernah mengkaji daripada apa-apa saja yang pernah dilakukan oleh bank yang label-labelnya syariah tersebut. Dan ayat itu kalau misalkan ya nanti ada kajian setelah ini kita membahasnya, caranya bermuamalahnya, meminjamnya dan yang lainnya. Kalau memang itu sudah dikaji, ada cara benar-benar syariat. Kalau saja kali maka bolehlah ketika tidak mengandung dengan riba. Tapi kalau misalkan ada di dalam praktek-prakteknya dengan riba juga, berarti tidak sesuai dengan praktek-praktek syariat, walaupun namanya syariah ya gitu ya. Jadi misalkan sama sekarang embel-embel syariah ini kan banyak sekarang. Hotel syariah, kita lihat juga hotel syariah kayak apa ini? Kalau misalkan masuk itu suami istri, benar-benar suami istri diterima, hotel syariah berarti. Kalau nggak ada yang diterima juga, hotel syariah namanya cuma pelabelan namanya syariah. Jadi secara terperincinya belum tidak pernah mempelajari apa saja amalan-amalannya. Cuma kalau misalkan dia kalau itu murni mengutangkan uang dan pinjam uang lagi dengan berlebih, ya dalam kajian kita Imam Syafi'i khususnya bayar itu riba telat namanya, riba dengan hutang itu termasuk riba. Tapi misalkan mereka juga berbeda dengan madhab-madhab yang lainnya, maka mereka juga bersiap berhukum atau dengan apa namanya fatwa-fatwa yang lain. Sebagian daripada kelompok-kelompoknya di antaranya orang-orang bukan Ahlussunnah wal Jamaah, yang bukan kita NU, bukan kita Sunni, itu di luar sana banyak yang mengadakan warahmatullahi wabarakatuh dari riba. Jika membeli label kita jaga harus dijalankan dengan sesuai syariah. Kalau bisa jangan cuma kalau labelnya ada syariah tapi praktek juga yang mengandung riba. Cuma kalau memang harus berhubungan karena mereka harus olahraga atau kita daripada syariah pakaian syariah di dalam praktek-prakteknya itu secara terperinci harus kita ketahui pada apa saja yang kalau di dalam sisi muamalah juga harus kita mengikuti mazhab dalam mazhab yang lainnya. Cuma ada kajian setelah ini bisa membahas tentang caranya bermuamalahnya, meminjam dan yang lainnya. Kita kalau memang ini sudah dikaji dengan cara benar-benar syariat, bukan sekadar nama saja, maka bolehlah bisa pindah perumahan dan riba memang membutuhkan. Tapi kalau misalkan sudah di dalam praktek-prakteknya dengan riba juga, berarti tidak sesuai dengan praktek syariah, walaupun namanya syariah. Cuma kalau mengambil orang ketiga, jadi misalnya itu sekarang pembangunan embel syariah itu rumahnya syariah, kemudian dia yang membayar. Kalau misalkan masuk dulu bisa dijual istri diterima, dan saya berarti kalau nggak ada yang diterima juga uang syariah sama cuma pelabelan syariah sama kayak syariah.
Jadi mulainya terperinci ya. Mengerjakan ini yang mengambilnya itu ada pihak ketiga yang mengurus membayari kendaraannya uang tadi namanya pembiaya dalam yayasan madhab kita Imam Syafi'i khususnya mengalihkan harga itu riba namanya riba karena dibayarnya dulu riba itu termasuk riba. Tapi bisa mereka juga berbeda dengan ada boleh itu orang bermuamalah atau dengan digabung bila sekian daripada kelompok-kelompok maka kalau mengajukan antaranya orang-orang harganya bukan bila cash nawal jamaah 20 bila kredit bukan kita tiba-tiba di luar sana yang ambil yang mengatakan kalau bapak itu tidak dari ribaannya. Jadi awal hasil kita jaga setiap diri kita kalau bisa bayar kalau bisa bayar jangan dibayar bermuamalah dengan cara dia cari cuma kalau memang harus berhubungan maka kita harus tahu atau kita mau belajar juga dan bolehlah pakaian syariah yang benar-benar itu tidak sesuai jadi harus kita mengetahui cuma kalau di dalam segi muamalah harus nanti kalau untuk bisa mazhab dalam mazhab yang lainnya cuma ada kajian kelihat jadi ada hajat jadi wajib juga bisa diikuti dari kita hindari cuma kalau ada kebutuhan ada praktek kita dengan yang ada bagus atau yang lainnya yang seperti perubahan memang membutuhkan orang yang bukan satu orang memberikan semua bisa kalau misalnya ada keperluan kalau memang dan tidak disalah kita untuk menemui kecuali dari sana kalau ada terjadi cuma kalau mengambil orang ketiga seorang ketiga itu pembangunan dari dia rumahnya kemudian dia yang membayar cash lalu dia menjual kembali dengan kita harganya memang lebih tinggi dari awal nah itu namanya muamalah sama kayak kendaraan mengkredit kendaraan mengkredit yang ambil itu ada pihak ketiga yang meng-cash membayari kendaraan yang namanya pembiayaan iya mengkredit harganya kenapa lebih pada lengkap karena dibayarinya dulu ibahnya dijualnya alarang lawan karena kada boleh itu satu orang bermuamalah dengan akad yang digabung bila cash sekian bila kredit sekian itu nggak boleh. Cuma kalau mengajukan aja juruk brosur harganya bila cash 20 bila kredit 22 nah yang ambil waktu kreditnya sekian karena akan secara kredit atau tukar kendaraan secara kredit harganya 22 juta di kredit dengan membayar pertamanya bayar seluruhnya dibayar oleh pihak ketiga jadi dia menyicil lawan pihak ketiga itu jual beli namanya mu'ajjal atau bertempo jadi kita baru berhutang boleh lah boleh nah itu sesuai dengan syariat begitu juga disebutnya dengan fiqhul manhaji yang dikaji oleh Syekh Wabah Suhaimi dengan fikih kontemporer ya artinya fikih kajian kekinian fikih kajian kekinian jadi walhasil kalau bisa kita hindari praktek-praktek kita dengan bank atau yang lainnya yang ada kepemilikan bukan satu orang memberikan semua bank cuma kalau misalkan ada hajat ada keperluan dan tidak bisa lagi kita untuk menunaikannya kecuali kita di sana boleh kita ke sana Allah Ta'ala alam yes dan dia